Anjuran pemberian semangat untuk berpuasa di bulan Ramadan. Pertama, diampunkan dosa. Semangat puasa Ramadan karena apa? Allah akan ampunkan dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shoma Ramadana," siapa yang puasa Ramadan, imanan wahtisaban, karena iman dan ihtisab. Ihtisab itu mengharap pahala. Ihtisab itu enggak boleh merasa berat. Wah, datang lagi puasa Ramadan nih, wah aku enggak bisa, enggak boleh. Itu namanya enggak ihtisab. Merasa hati berat, beban, itu enggak ihtisab namanya. Dia harus hatinya lapang menerima Ramadan itu. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, mengimani kewajibannya dan mengharap pahala, berlapang dada menerimanya, balasannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi diampuni dosanya. Di hadis lain dari Abu Hurairah juga, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khams," salat yang 5, "wal jumu'atu ilal jumu'ati," dan Jumat ke Jumat berikutnya, "wa ramadhanu ila Ramadan," dan Ramadan kepada Ramadan berikutnya, "mukaffiratun lima bainahunna," itu semua bisa menggugurkan dosa di antaranya, antara Ramadan ini kepada Ramadan berikutnya. Tapi syaratnya apa? Idza jutunibatil kabair, jika dia menjauhi dosa-dosa besar. Itu riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Menjauhi dosa-dosa besar. Ya, menjauhi syirik, riba, namimah, dan yang lainnya. Imam Az-Zahabi menulis kumpulan hadis dosa-dosa besar dalam Al-Kabair, sekitar 70-an lebih dosa besar itu. Termasuk dosa besar juga isbal, pakaian lewat mata kaki. Kenapa? Karena diancam Nabi dengan neraka. Jadi dia udah capek-capek mengharap keutamaan hadis ini, tahu-tahu dia isbal, ya nggak dapat lah. Tahu-tahu dia pakaiannya melewati mata kaki bagi laki-laki, nggak boleh. Ya dia udah melanggar syarat di hadis ini, menjauhi dosa besar. Karena kata Imam Az-Zahabi, ancaman Nabi neraka bagi orang yang pakaiannya, celananya, sarungnya, jubahnya melewati mata kaki. Hadis lain dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar, pernah naik ke mimbar. Tiba-tiba Nabi katakan amin, amin, amin 3 kali. Ada sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, tadi kamu naik mimbar, kemudian kamu katakan amin 3 kali. Kata Nabi, sesungguhnya Jibril alaihissalam atani, datang kepadaku. Kata dia, man adraka syahr Ramadan, siapa yang mendapati bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tapi ternyata dia tidak diampuni di bulan Ramadan itu, fadakhalan nar fa'ab'adahu Allahu, maka akhirnya dia masuk ke dalam neraka, maka semoga Allah jauhkan dia. Katakan Muhammad, amin. Amin itu artinya istajib, kabulkan ya Allah. Maka aku katakan amin. Itu dia.
bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak sempat puasanya itu menjadikan dia diampuni dosanya. Jadi puasa Ramadan itu mengampunkan, menyebabkan orang dapat ampunan dosa. Yang kedua, celaka orang yang kau disebut namamu di depannya dia tidak bersalawat atasmu. Ucapkan amin, Nabi bilang amin. Yang ketiga, siapa yang mendapati kedua orang tua atau salah satunya tapi tidak bisa menjadi sebab dia masuk surga. Gara-gara itu terus orang setiap selesai Ramadan pada sungkem sama orang tuanya. Padahal bukan begitu pemahamannya. Pokoknya berbakti sepanjang hari kepada orang tuanya. Mendoakan orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya, bukan berbakti hanya di hari ibu dan sebagainya. Tapi terus berbakti, karena nggak ada riwayat dari Nabi dan para sahabatnya adanya mereka tiap bulan Syawal tahu-tahu sungkem sama orang tua, nggak ada. Mereka terus berbakti kepada orang tuanya setiap waktu. Hadis ini riwayat Ibnu Khuzaimah, Imam Ahmad dan Al-Baihaqi, dan hadisnya sahih, asalnya ada dalam Sahih Muslim. Itu berpuasa Ramadan diampuni dosa. Kedua, keutamanya dikabulkan doa. Dan yang ketiga, dimerdekakan dari neraka. Nabi SAW bersabda, Inna lillahi fi kulli yaumin wa laylatin utaqa'a minan nar. Sesungguhnya Allah memiliki atau hak Allah untuk setiap malam memerdekakan orang-orang dari neraka fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Sudah kita bahas kemarin pembahasan ini. Wa inna likulli muslimin, dan sesungguhnya bagi setiap muslim da'watan, ada sebuah doa, yad'u biha fayustajabu lahu. Kalau dia berdoa dengan itu akan dikabulkan untuknya. Riwayat Imam Al-Bazzar, Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi Allah merdekakan, sudah kita bahas, memerdekakan itu ada dua maknanya. Pertama, orang yang neraka dimerdekakan. Yang kedua, kalau namanya tertulis sebagai penghuni neraka, Allah hilangkan namanya, dan Allah hapus namanya dari catatan sebagai penghuni neraka. Itu dua kemerdekaan. Doanya dikabulkan, ini sebagian ulama berpendapat doa dikabulkan itu ketika berbuka. Ketika berbuka itu berdoa, baca bismillah, minum, baca doa, dzahaba zam'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Hadis Allahumma laka sumtu itu hadisnya dhaif, riwayat Abu Daud juga, cuma dia dhaif. Yang hasan itu dzahaba zam'u. Ya, kalau kita dikasih makanan, didoakanlah yang ngasih makanan. Kayak orang ngirim bukaan, itu didoakan, dia kan makanan dikasihnya bukaan itu. Maka kalau kita diundang orang ke rumahnya terus dikasih makan, pokoknya dikasih makan, apakah makanan ketika berbuka atau ketika tidak berbuka, tetap didoakan. Berdoa, Allahumma at'iman at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berilah makan orang yang ngasih aku makan, dan berilah minum aku orang yang memberi aku minum. Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Itu doa-doanya, di antara doanya. Ya, dihafal itu ya. Keempat,
yang kedua dikabulkan doa, yang ketiga dimerdekakan dari neraka, yang keempat termasuk para siddiqin dan syuhada. Kalau dipecah jadi 5 dia. Hadisnya dari Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku telah bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi disembah kecuali Allah, dan engkau adalah utusan Allah. Aku salat 5 waktu, aku tunaikan zakat, dan aku berpuasa Ramadan wa qumtuhu, dan aku salat tarawih, salat padanya. Famimman ana, maka aku termasuk siapa? Kata Nabi, minas siddiqin wasyuhada, termasuk para siddiqin dan syuhada. Itu dia. Hadisnya riwayat Ibnu Hibban dan sanadnya sahih. Fasal berikutnya, ancaman orang yang berbuka kepada orang yang berbuka di bulan Ramadan dengan sengaja. Hadisnya dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika aku sedang tidur datang 2 orang kepadaku. Mereka memegang tangan sebelah atas. Tangan sebelah atas itu antara siku dengan pundak. Aku dibawa ke sebuah gunung yang tinggi. Kata keduanya, naiklah. Aku katakan, saya enggak mampu. Kata mereka berdua, sanusahiluhu laka, kami akan mudahkan untuk kau bisa manjat. Maka aku manjat. Ternyata di situ ada, aku melihat sawadil jabal, daripada hitamnya gunung aku mendengar suara-suara yang mengerikan. Aku katakan, suara apa ini? Kata mereka, ini adalah jeritan penghuni neraka, seram jeritannya. Didengar ini seram, mengerikan. Ini suara apa? Ini jeritan penghuni neraka. Kemudian aku dibawa lagi. Ternyata aku menemui sebuah kaum yang digantung terbalik. Pinggir mulut mereka itu koyak sampai mendekati kuping. Koyak, dikoyak mulutnya. Terus mengalir darah. Aku katakan, siapa mereka ini? Kata yang membawa aku, ini orang yang berbuka sebelum waktunya. Jadi hati-hati. Cepat. Sunnahnya berbuka cepat. Tahu-tahu belum buka, jam 6 dah buka dia. Padahal bukanya setengah 7. Sabar. Maka dia kebaikan itu di antara 2 yang jelek. Tidak terburu-buru dan tidak melambatkan. Itulah riwayat Imam An-Nasa'i. Itu ancaman bagi orang yang berbuka di bulan Ramadan dengan sengaja sebelum waktunya.